Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Puji Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten, akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Anggi Faisal dan pengajar praktik Ibu Dewi Sulistianingsih. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Guru bertanggung jawab menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, hingga tercipta kebiasaan baik yang akan membentuk karakter peserta didik dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Contoh penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan yaitu penyambutan siswa setiap pagi dengan membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pembiasaan literasi surat-surat pendek Al-Quran, sholat duha dan sholat duhur berjamaah di masjid. Menjaga kebersihan lingkungan dan penghijauan di lingkungan sekolah dengan program Jumat Bersih. Diseminasi ini dilatar belakangi karena budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Konsep utama budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikutnya yaitu pelaksanaan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Pandang Simping, Ibu Endang Sri Hastuti. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 2 Pandang Simping dan Ibu Guru SD Negeri 2 Cucuan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, limpahan sehat dan waktu sempat sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua Ibu Guru SD Negeri 2 Pandang Simping dan SD Negeri 2 Cucuan yang telah meluangkan waktunya sore hari ini yang sebenarnya waktunya sudah digunakan untuk istirahat di rumah, namun Ibu Guru semuanya merelakan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan pada sore hari ini. Langsung saja sambil tanpa mengurangi rasa lemas bisa sambil diunjuk, kalian dinikmati seadanya gitu. Perkenalkan fasilitator guru penggerak saya ini Bapak Anggi Faisal. Kemudian untuk pengajar praktiknya Ibu Dewi Sulistianingsih. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita hanya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Jadi di sini pendidik itu diibaratkan seperti petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya misalnya tumbuhan padi. Jadi petani itu hanya bisa mengecek kesuburannya, kemudian memastikan tidak ada hama-hama yang mengganggu tanaman tersebut, tapi tidak bisa merubah tanaman padi itu tumbuh menjadi jagung. Jadi sebagai seorang guru kita hanya bisa menuntut kodrat anak, tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi apa yang seperti kita mau, ya. Jadi kita hanya menuntut seperti itu. Selanjutnya di sini guys, sekolah tadi ibaratnya sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan agar sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab guru yaitu bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri daripada sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh tersebut akan membentuk karakter yang baik pada warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan yang baik itu akan menciptakan sebuah budaya positif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini untuk membentuk sebuah budaya positif itu kita mulai dari membentuk keyakinan kelas. Di sini biasanya yang kita kenal itu berupa peraturan kelas, yang kita ketahui biasanya aturan-aturan yang ada di sekolah, aturan-aturan yang ada di kelas. Kemudian dari aturan-aturan tersebut kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi biasanya kalau aturan di sekolah itu kan dilarang, misalnya dilarang membolos atau misalnya dilarang terlambat. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut akan tercipta lingkungan yang positif dan membentuk sebuah budaya positif. Penerapan budaya positif ini contohnya penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan itu yaitu penyambutan siswa setiap pagi. Di sini kita sudah membiasakan untuk 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian membiasakan literasi surat-surat pendek sebelum pembelajaran pada jam literasi, dan juga pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di masjid. Untuk selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Di sini kita juga sudah membuat program Jumat bersih setiap 2 minggu sekali. Di sini kita membiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, kemudian juga Jumat hijau untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, yang tidak panas. Jadi di sini kita memanfaatkan lahan kosong untuk penanaman. Selanjutnya latar belakang dari kegiatan diseminasi ini. Jadi di sini kegiatan diseminasi ini dilatar belakangi karena budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Nanti kita akan belajar tentang apa itu teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang guru harapkan. Tidak jarang hukuman ataupun reward, hadiah merupakan pilihan tepat untuk membentuk karakter positif bagi anak. Namun perlu kita pahami bersama bahwa itu merupakan cara yang kurang tepat. Jadi selama ini kan kita beranggapan memberikan hukuman atau hadiah itu bisa membuat anak melakukan seperti apa yang kita mau. Ternyata itu sebuah miskonsepsi yang perlu kita luruskan. Berangkat dari pemahaman ini saya menjadi tahu ingin membagikan pola pikir baru tentang cara mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat membangun karakter positif bagi peserta.
Tujuan dari diseminasi ini yaitu yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, kemudian juga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi di sini nilai-nilai kebijakan universal itu nilai-nilai yang sudah kita yakini bahwa itu nilai baik, seperti misal saling menghormati, kemudian selain saling menghormati, kemudian disiplin, bertanggung jawab, itu merupakan nilai-nilai contoh dari nilai kebijakan universal, yaitu nilai-nilai umum yang sudah kita tahu, kita yakini bahwa itu baik, seperti itu. Kemudian untuk tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Konsep utama budaya positif. Jadi untuk membentuk budaya positif di sini konsepnya ada beberapa, ada 6 W. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang posisi kontrol tadi sudah kita ada di slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah yang pertama yaitu disiplin positif. Di sini makna disiplin menurut budaya kita itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak itu sudah patuh, manut dengan kita anggap sudah disiplin seperti itu. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin berarti pasti ada hukuman seperti itu biasanya yang sudah menjadi budaya di kita nih. Kemudian untuk menurut pemikiran Ganjar Diontoro sesuai dengan ujian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Jadi kata disiplin itu berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, ya, artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang anak-anak lakukan itu bukan karena hukuman atau hadiah yang kita kenal dengan motivasi eksternal, tapi benar-benar yang mereka lakukan itu karena memang kemauan dari diri mereka, dari hati mereka. Jadi lebih ke motivasi internal seperti ini. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengatur diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini disiplin itu justru kemampuan kita untuk mengontrol diri sendiri. Jadi motivasi dalam diri internal. Selanjutnya, teori motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini jadi apa yang anak-anak lakukan atau orang lakukan itu karena motivasi dari eksternal, motivasi dari luar. Ini merupakan tingkat motivasi yang paling rendah. Okay? Sedangkan untuk yang berikutnya, seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkat lebih tinggi posisinya dari alasan yang pertama tadi. Tapi ini juga termasuk motivasi eksternal karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain atau imbalan seperti itu. Yang berikutnya yaitu seseorang itu melakukan sesuatu karena memang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang orang ini lakukan berasal dari dirinya
dirinya sendiri atau motivasi internal. Sekarang antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada sebuah contoh kasus. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu semuanya, apakah ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva ini? Pripun Bu Niken, kira-kira setuju dengan tindakan Pak Seno yang menyuruh tadi Iva yang sudah ditertawakan teman-temannya, kemudian malah menyuruhnya untuk maju ke depan untuk memegang hidungnya di depan kelas sebagai tindakan karena tidak bisa menjawab? Tapi setuju dengan demikian kira-kira? Menurut saya tidak setuju. Mengapa demikian? Karena yang diperbuat Pak Seno itu tidak menumbuhkan motivasi, tetapi malah memberikan daun kepada anaknya. Terima kasih demikian. Ya, di sini tindakan Pak Seno terhadap Iva ini menurut ibu-ibu semua sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat selanjutnya. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, dalam jangka waktunya itu panjang. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, mungkin membuat anak tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman ini merupakan anak di sini menjadi korban untuk mendapatkan keadilan. Kemudian untuk konsekuensi di sini korban bisa diabaikan. Jadi murid atau anak dibuat tidak nyaman, Kalau yang tadi hukuman itu anak akan tersakiti. Untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru agar menjadi lebih baik. Kemudian berlakunya hanya pada sebuah institusi untuk hukuman, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Contohnya kalau hukuman, peraturannya ini adalah titik-titik atau kamu harusnya seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi kita lebih memberikan kalimat pertanyaan ini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Murid atau anak itu cenderung kalau diberi hukuman itu jadi membenci peraturan. Sedangkan untuk konsekuensi, murid atau anak ini akan lebih menghormati peraturan. Selanjutnya, coba di sini ada beberapa kasus kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi. Untuk kasus yang pertama, guru meminta anak berlari keliling lapangan 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa ibu? Hukuman. Yang berikutnya, membersihkan meja karena coretan yang dibuat olehnya, berarti dibuat oleh murid itu sendiri. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan seperti tadi, berarti merupakan hukuman. Mengganti buku teman yang dirusaknya atau tidak sengaja dirusaknya. Kemudian berjemur di bawah tiang bendera karena terlambat ke sekolah. Coba kita cek. Betul sekali Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu sudah terlihat jelas perbedaannya. Selanjutnya,
Sini yang berikutnya, konsep dari disiplin budaya positif itu ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan kan jawabannya biar selamat, jadi untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Apalagi saat pandemi kemarin, kenapa harus pakai masker atau cuci tangan setiap saat? Ya juga untuk kesehatan atau keselamatan, ya. Jadi di sini keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang sudah kita semua tahu, semua orang tahu bahwa itu baik, yang sudah diyakini bahwa itu baik, ya. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini anak-anak itu akan lebih mentaati apa yang dia yakini daripada sekedar peraturan yang telah dibuat misalnya oleh sekolah. Jadi demikian juga dengan siswa-siswa, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Itu menjadi takut, ya, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa tahu. Aku kok tidak boleh terlambat, kenapa? Aku kok tidak boleh misalnya mengganggu teman, itu kenapa? Jadi anak tidak memahami tujuan dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Di sini contoh peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, aturannya, oke. Jadi keyakinan kelas ini kita tahu bahwa peraturan tersebut itu merupakan sebuah keyakinan tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan sekolahnya, peraturan kelasnya. Di sini kita yakini bahwa itu merupakan keyakinan untuk saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan sebuah keyakinan bahwa kita menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu juga keyakinan tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, misalnya seperti itu. Bisa kita jadikan keyakinan tentang pentingnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini juga merupakan keyakinan bahwa kita harus saling menghormati dan bersabar. Menggunakan masker, itu juga keyakinan bahwa kesehatan dan keselamatan itu penting. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga merupakan sebuah keyakinan tentang keselamatan atau keamanan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dengan mengubah kata-kata negatif yang ada pada peraturan yang sebelumnya sudah ada. Tahapan atau alur untuk pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Jadi contohnya tadi kan kalau peraturan kelas itu dilarang lari-lari, itu jelas kita bisa memahami orang itu lari-lari. Kita bisa mengetahui larangan tersebut. Tapi untuk keyakinan kelas tadi kan termasuk untuk keselamatan, jadi lebih abstrak. Keselamatan itu yang bagaimana? Jadi lebih abstrak, ya, lebih bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi bertanggung jawab, saling menghormati, kemudian tadi keselamatan, kesehatan. Jadi dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua wadah kelas.
Jadi kalimat yang dibuat tidak terlalu panjang agar anak-anak bisa paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, diterapkan di kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi apa yang mau kita sepakati untuk membentuk keyakinan kelas itu kita berawal dari pendapat anak-anak yang kita tampung, kemudian kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini contoh pelaksanaan pembuatan kelas, keyakinan kelas yang kemarin awal ajaran baru kemarin sudah dilaksanakan pada waktu MPLS kemarin. Di sini anak-anak kelas 6 membuat keyakinan kelas yang diawali dengan curah pendapat. Jadi anak-anak saya bagikan sebuah post-it. Saya minta anak-anak untuk memberikan pendapatnya, untuk menuliskan kira-kira aturan apa saja yang akan disepakati di kelas. Kemudian dari pendapat-pendapat yang anak-anak sudah tuliskan di post-it tersebut kita tempel di papan. Kemudian kita ubah dari pendapat-pendapat tersebut. Anak-anak tadi kan mengungkapkan pendapatnya tentang aturan-aturan kelas, kita ubah menjadi kalimat positif yang kita jadikan, kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi di sini kemarin contohnya anak-anak menyampaikan pendapatnya bahwa melaksanakan tugas yang diberikan guru. Kalau tidak melaksanakan tugas nanti diminta mengerjakan ulang 10 kali atau bagaimana seperti itu. Terus dari pendapat tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi yang tidak mengerjakan PR nanti dihukum 10 kali ya guru. Dari aturan itu kita ubah menjadi melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi tidak hanya tugas PR tapi juga tugas misal tiket dan sebagainya, itu termasuk di dalam kalimat positif tersebut yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas sebuah tanggung jawab. Jadi kalau mengerjakan tugas itu termasuknya dalam tanggung jawab, keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian tidak boleh datang terlambat guru, seperti itu ya, contohnya itu kita ubah menjadi keyakinan kelas disiplin. Jadi di sini keyakinan kelas itu cukup singkat kalimatnya, tidak terlalu panjang. Next, konsep budaya positif yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar belonging, yaitu kebutuhan dasar akan rasa cinta, kebutuhan dasar akan diterima di sekelompoknya, di lingkungannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar fun atau kesenangan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup. Di sini termasuk kebutuhan untuk makan, minum dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan dasar akan freedom, kebebasan. Jadi orang itu juga memiliki kebutuhan untuk bebas. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar power. Di sini kebutuhan dasar akan kekuasaan. Selanjutnya, contoh kasus dari kebutuhan dasar manusia ini ya. Jadi kenapa anak-anak melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan seharusnya, itu karena salah satunya dipengaruhi karena ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui kira-kira kok si anak ini misalnya tidak pernah berangkat sekolah, itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Jadi contoh kasusnya di sini, Ibu Ria, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak di kelas
2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi ini bisa kita lihat dari banyak aspek. Selanjutnya, nah di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya atau kita juga sebagai guru itu sebaiknya mencari tahu alasan kenapa murid melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Kalau di sini berarti kenapa Pak Agus tadi suka merebut makanan temannya. Kalau dilihat dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, itu Agus melakukan tindakan tersebut karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kalau alasannya itu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk dia, ini berarti kebutuhan dasar survival atau bertahan hidupnya. Kemudian kalau alasannya kok Agus tadi merebut makanan temannya karena teman Agus jadi perhatian, aku buat seperti itu kan aku jadi diperhatikan teman-teman. Nah itu berarti karena alasan ingin diterima dengan teman-temannya. Jadi mungkin karena dia tidak punya teman, jadi si Agus ini melakukan sesuatu yang tidak baik untuk mencari perhatian temannya. Ini termasuk kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian kalau alasannya tadi kok karena dia merasa hebat, nah aku merebut maknya temanku, bekalnya temanku, nanti temanku jadi takut dan buruk. Nah itu berarti karena alasannya adalah kebutuhan power, pengen diakui, nah aku hebat seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau alasannya itu karena aku merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, makanya dia merebut punya temannya. Itu berarti karena alasan kebutuhannya freedom, kebebasan. Yang selanjutnya, aku hanya iseng. Tadi kok alasannya misal dipanggil, dicari tahu kok kamu kenapa merebut? Oh hanya iseng guru. Karena ingin melihat ekspresi aja teman-temannya yang kesal. Berarti karena alasan kebutuhannya ini adalah kebutuhan dasar fun, kebutuhan dasar kesenangan. Nah ini posisi kontrol guru. Yang selanjutnya, budaya positif ini juga terdiri dari posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Apakah kita itu ada di posisi sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah siswa, atau posisi sebagai teman, atau posisi sebagai pemantau, dan juga atau apakah kita ini sudah berada di posisi sebagai manajer. Next. Nah di sini perbedaan dari 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi kalau kita ada di posisi penghukum, itu ciri-cirinya itu kita bisa menghardik, menunjuk-menunjuk, terus menyakiti atau menyindir. Kemudian contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu berarti kita ada di posisi penghukum. Nanti hasilnya anak justru akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Juga akan timbul sifat bohong. Ya, di sini karena takut, mungkin takut dihukum, maka lebih baik saya bohong seperti itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Ya. Jadi di sini dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan jika seorang guru berada di posisi membuat rasa bersalah, di sini contoh perilakunya itu biasanya menggunakan kata seharusnya, ibu kecewa, atau misalnya kamu silakan mengerjakan ini ya, nanti kalau kamu tidak mengerjakan, apa kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek membuatkan soal, sudah membuatkan tugas, kamu tidak mengerjakannya. Di sini contoh membuat rasa bersalah. Kemudian kalau posisi teman, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Seperti itu. Jadi di sini anak akan menjadi ketergantungan. Posisi yang keempat yaitu memantau.
biasanya hasilnya akan menyesuaikan diri jika diawasi. Jadi kalau sama guru ini ya seperti itu, tapi kalau gurunya ganti, dia akan tidak melakukannya, tidak manut seperti itu. Yang posisi paling baik ini ada di posisi kelima, yaitu posisi manajer. Guru di posisi manajer ini akan lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sudah kita yakini. Jadi jika ada seorang anak yang melakukan tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai, itu biasanya ditanya keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar atau belum kamu terapkan, seperti itu. Di sini murid akan mengevaluasi dirinya dan akan mencari solusi bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Posisi kontrol guru di sini membuat rasa bersalah. Ini saya kecewa sekali seperti tadi, ya. Lanjut. Sudah ada tadi contoh kasus posisi kontrol guru. Di sini kasusnya Adi terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk guru sebagai posisi penghukum itu biasanya nada suaranya akan tinggi, ya. Bahasa tubuhnya matanya melotot, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau sudah terlambat, sudah selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ini contoh guru sebagai posisi penghukum. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, suaranya lebih memelas, ya, lebih halus. Jadi Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Jadi di sini anak akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Jadi ini membuat rasa bersalah. Selanjutnya untuk posisi teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawanya. Jadi posisinya menganggap sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nah, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil di sini anak akan menjadi ketergantungan. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Di sini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya tadi Pak Gurunya bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi di sini juga guru itu menanyakan secara halus tentang konsekuensi apa yang murid lakukan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu posisi manajer tadi, yang posisi paling baik dan paling ideal menurut teori ini yang ada di posisi manajer. Di sini guru menanyakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di sini guru menuntun anak untuk mencari penyelesaian masalahnya. Okay. Next. Yang berikutnya yaitu di sini adalah segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Nah, di sini contoh segitiga restitusi langkah dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada murid. Jadi jika ada murid kita yang memiliki masalah atau perilaku yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai, itu kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, di sini guru menggunakan kata-kata contohnya. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi guru ingin kamu mencari solusi
solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi di sini guru itu mencoba untuk menenangkan perasaan dari murid. Jadi walaupun murid itu berbuat salah, langkah pertama kita tidak langsung marah-marah menghakiminya, tapi kita coba tenangkan dulu perasaannya dengan menstabilkan identitas seperti ini. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Lanjut, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dengan contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata kamu melakukan dengan yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita memvalidasi bahwa tindakan yang anak lakukan itu salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini contoh kalimatnya ini ada di tahapan yang ketiga. Ini contohnya kita menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kita menanyakan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang seperti apa, kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah dipraktekkan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Saya Yanuar Puji Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten, bersama fasilitator Bapak Anggi Faisal dan pengajar praktik Ibu Dewi Sulistianingsih. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Ini untuk kasusnya. Ya, benar sekali. Tapi kemarin masalah dari sekolah ya. Belum tahu mas. Setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Jadi tahapannya yaitu untuk menstabilkan identitas. Nah, setiap orang yang melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa misalnya kok melakukan tugas? Saya tahu karena semalam saya suka tidak sama sekolah di sekolah dan akhirnya saya saat pelajaran itu muncul. Apa masalah masih ingat tentang keyakinan luas kita? Masih. Kira-kira dia bukan melakukan itu kemarin, apakah sesuai dengan keyakinan luas kita? Belum. Keyakinan luas yang mana Mas Ali? Nah, itu Mas Ali tahu. Kira-kira Mas Ali punya solusi atas permasalahan ini? Oke, baik kalau begitu, Guru apresiasi atas tanggung jawabmu. Sekarang saat dulu untuk silakan. Ya, silakan. Ya. Ini juga sama. Contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Di sini kasusnya pada hari Sabtu, Arba tidak ikut ekstra pramuka di sekolah karena diajak ayahnya piknik tanpa memberikan keterangan kepada pembina pramuka maupun kepada ibu guru. Kemudian pada hari Seninnya, guru memanggil Arba untuk meminta keterangan. Baik,
menyenangkan. Itu juga senang-senang kalau diajak ini. Namun apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai aturan sekolah? Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas kita yang kamu terapkan? Kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Mungkin ada yang lain. Nah, itu kamu tahu bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Oke, baiknya kalau begitu silakan saya kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Oke, demikian. Jadi untuk pelaksanaan penerapan segitiga restitusi itu pelaksanaannya tidak harus tiga-tiganya kita terapkan pada saat menyelesaikan sebuah permasalahan anak ini. Kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu tidak terlalu berat, mungkin hanya dengan satu langkah, misalnya hanya dengan langkah yang terakhir menanyakan keyakinan, kok sudah bisa kita gunakan, ya berarti cukup kita gunakan satu langkah tersebut. Jadi pelaksanaan 3 langkah dalam segitiga restitusi tersebut juga tidak harus urut, ya. Jadi kita fleksibel. Jadi tidak harus pertama harus menstabilkan anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, seperti itu buatan ini. Jadi untuk 3 langkah segitiga restitusi ini tergantung permasalahan yang ada. Yang pada akhirnya dalam pelaksanaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak ini, anak diminta mencari solusi sendiri. Jadi seperti tadi contohnya pada kasus Ali tadi tidak mengerjakan tugas karena ngantuk, merasa ngantuk karena semalaman main HP seperti itu. Tadi guru di pada langkah yang menanyakan keyakinan tadi juga menanyakan, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya mau minta maaf Bu, kemudian saya akan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi anak kita pancing untuk bisa mencari solusi terlebih dahulu untuk permasalahan yang dihadapi. Demikian pemaparan diskriminasi budaya positif dari materi yang saya dapatkan di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada saran, masukan, monggo Ibu dan teman-teman semua. Jadi budaya positif ini memang sangat penting kita ciptakan di lingkungan sekolah kita nih. Kalau anak itu sudah merasa nyaman, akan lebih mudah untuk menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang dipelajari. Seperti itu. Jadi konsep dalam budaya positif itu, untuk membentuk budaya positif itu ada banyak sekali yang harus kita lakukan, termasuk cara menangani permasalahan anak, mengetahui kebutuhan anak seperti tadi. Demikian, monggo Ibu atau teman-teman masukannya atau refleksinya. Jelas sekali pemaparan dari Ibu Yanura tentang budaya positif. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwa budaya positif ini sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Kita dapat tahu kebutuhan anak, kita dapat lebih mendekatkan diri pada anak tentang karakter anak yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sangat jelas sekali pemaparan dari Bu Yanura ini tentang budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Laila. Monggo Bu Desi refleksinya. Ya, kalau melihat budaya positif berarti ada sesuatu kebiasaan.
Dan ternyata untuk membuat pembiasaan itu, apalagi untuk siswa SD, perlu perjuangan. Bahkan mungkin sudah dialami oleh Bu Yanuar untuk kebersihan kelas. Budaya positif tidak instan, harus perlu pembiasaan. Itu yang benar tantangan kita sebagai guru. Ini yang saya tangkap di situ, ya beratnya di situ, Bu. Terima kasih sekali Bu Desi yang benar sekali bahwa untuk menciptakan budaya positif itu tidak bisa secara instan. Kita perlu waktu, perlu sebuah proses yang tidak singkat. Jadi pembiasaan baik yang sudah kita lakukan itu ternyata kadang juga belum mampu membuat anak itu sadar ya untuk terus melakukannya. Jadi kita sebagai guru tidak bosan-bosannya mengingatkan, menasihati, memberikan motivasi, memberikan pemahaman agar anak itu juga melakukannya karena motivasi internal tadi deh. Itu tantangan untuk kita sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman pada siswa agar mereka melakukan sesuatu itu benar-benar dari motivasi internalnya sendiri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, ibu-ibu guru, ibu kepala, ibu guru SD Negeri 2 Pandar Siti dan teman-teman SD Negeri 2 Jujuan atas waktunya hari ini. Banyak yang jika ada banyak salahnya saya mohon maaf yang terkena di hati Bapak Ibu semua, ibu guru semuanya. Mungkin saya cukupkan sekian deh, atau ada hubungan redaksi lagi. Apa cukup ya melihat waktu sudah sore. Terima kasih sekali lagi Ibu, teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.